Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik kelas 4 semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas LKPD Pra PTS semester 1 Matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, model soal seperti ini adalah pilihan ganda kompleks, sehingga anak-anak harus memilih lebih dari satu atau dua ya. Dua jawaban yang benar dari 4 opsional jawaban yang diberikan. Kita baca ya teksnya. Barung hijau beranggotakan Akbar, Bayu, Catur, dan Dimas. Mereka masing-masing membawa satu buah pita. Pita Akbar panjangnya 5/20 meter, pita Bayu 10/20 meter, pita Catur 1/4 meter, dan pita Dimas 1/2 meter. Mereka menggunakan pita tersebut untuk kegiatan kepramukaan di Madrasah Pembangunan. Soal nomor 1. Pernyataan yang benar berdasarkan teks bacaan di atas adalah A. Panjang pita Akbar sama dengan panjang pita Catur. Kita cek ya. Pita Akbar itu 5/20. Sedangkan pita Catur 1/4. Nah, cara mengeceknya panjangnya sama atau tidak, kita cukup membandingkan. Bisa dengan menggunakan perkalian silang ya. 4 dikalikan 5 hasilnya 20. 20 dikali 1 hasilnya juga 20. Nah, ini artinya kedua panjang pita antara Akbar dan Catur memiliki ukuran yang sama. Maka jawaban A kita pilih karena benar. Kita lanjut ke pilihan jawaban kedua. Panjang pita Bayu sama panjang dengan pita Catur. Panjang pita Bayu 10/20. Sedangkan panjang pita Catur adalah 1/4. Kita lakukan hal yang sama ya. 4 dikali 10 40. 20 dikali 1 20. Nah, ini artinya ukurannya tidak sama panjang, atau panjang pita Bayu itu lebih panjang daripada pita Catur. Berarti opsional B tidak perlu kita pilih. Lanjut ke opsional yang C. Panjang pita Akbar sama panjang dengan pita Dimas. Kita cek ya. Pita Akbar itu 5/20. Sedangkan panjang pita Dimas 1/2. Kita kalikan silang juga. 2 dikali 5 10. 20 dikali 1 20. Nah, ini juga tidak sama panjang ya, atau panjang pita Akbar lebih pendek daripada pita Dimas. Maka sudah pasti opsional yang D akan benar. Tapi kita buktikan juga ya. Panjang pita Bayu 10/20. Kita bandingkan dengan panjang pita Dimas 1/2. Kita lakukan hal yang sama. 2 dikali 10 20. 20 dikali 1 20. Nah, ini juga sama. Berarti panjang pita Bayu sama panjang dengan pita Dimas. Maka untuk
pertanyaan yang pertama, jawaban yang benar adalah A dan D. Jadi dua jawaban ini harus anak-anak silang ya nanti di opsional jawaban. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Masih sama pertanyaannya. Pernyataan yang benar berdasarkan teks bacaan di atas. Berarti sama ya. Kita lihat opsional jawaban yang pertama. Pita akbar lebih panjang daripada pita catur. Nah, tadi sudah kita buktikan ya bahwa pita akbar itu sama panjang dengan pita catur. Berarti yang opsional A sudah pasti salah. Pita bayu lebih panjang daripada pita Dimas. Nah, tadi opsional yang benar yang nomor 1 itu A sama D ya. Oke. Berarti bayu lebih panjang dari Dimas, kita buktikan. Panjang pita bayu itu 10/20. Sedangkan panjang pita Dimas 1/2. Kita kalikan. 2 dikali 10 20. 20 dikali 1 20. Nah, ini sama panjang. Berarti opsional B juga salah. Kita ke opsional C. Pita bayu lebih panjang daripada pita akbar. Kita cek. Pita bayu 10/20. Sedangkan pita akbar 5/20. Nah, ini juga sudah kelihatan ya. Tidak perlu dikali silang karena ini sudah sama. Gitu ya. Sudah jelas kalau penyebutnya sama, kita cukup melihat pembilangnya saja. Ternyata 10 memang lebih besar daripada 5, sehingga panjang pita bayu memang lebih panjang daripada pita akbar. Berarti yang C betul. Lalu yang D kita buktikan juga ya. Pita Dimas lebih panjang daripada pita catur. Dimas 1/2. Sedangkan catur 1/4. Kita lakukan hal yang sama. 4 dikali 1 4. 2 dikali 1 2. Dan ini juga terbukti benar bahwa panjang pita Dimas lebih panjang daripada pita catur. Berarti opsional yang kita pilih adalah C dan D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pernyataan yang benar berdasarkan teks bacaan di atas adalah, nah ini merubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Kita hapus semua. Panjang pita akbar 0,25 meter. Akbar itu panjang pitanya 5/20 ya. Berarti 5/20. 20-nya kita rubah menjadi 100 dengan cara kita kali 5. Kemudian 5 juga kita harus kalikan 5 biar sama ya, sama-sama dikalikan 5. Maka hasilnya adalah 25/100. 25/100 jika dirubah ke dalam desimal menjadi 0,25. Maka opsional A betul. Kita ke opsional B. Panjang pita bayu sama dengan 0,55. Kita cek ya. Bayu 10/20. Kita lakukan hal yang sama. Kita rubah 20 agar menjadi 100. Maka 20 kita kalikan 5. 10-nya juga kita kalikan 5 menjadi 50. 50/100 sama dengan 0,50. Maka ini kurang tepat. Jadi opsional B salah. Kita lanjut ke opsional yang C. Panjang pita catur 0,5. Kita cek ya. Catur itu 1/4. Nah, 4 kita rubah juga menjadi 100 dengan cara dikali 25. Maka atasnya juga kita kalikan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. 25/100 sama dengan 0,25. Berarti jawaban ini juga kurang tepat. Maka sudah pasti jawaban yang benar adalah yang D ya. Tapi kita buktikan juga. Panjang pita Dimas 0,5
meter. Ini setengah, Dimas. Kita rubah menjadi 10 bisa ya. Kita rubah menjadi 10 dengan cara dikalikan 5. Maka ini 1 juga kita kalikan 5. Hasilnya 5/10. Karena 5/10 berarti hanya satu angka di belakang koma. Jadinya 0,5. Nah ini benar ya. Maka jawaban yang kita pilih adalah A dan D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kita akan mencari pernyataan yang benar juga ya. Pernyataan yang benar berdasarkan teks bacaan di atas. Pita akbar lebih pendek daripada pita catur. Akbar lebih pendek daripada pita catur. Kita bandingin ya. Berarti pita akbar 5/20 dibandingkan dengan pita catur 1/4. Kita kalikan silang. 4 dikali 5 20, 20 dikali 1 20. Nah ini harusnya sama. Berarti opsional yang A kurang tepat. Lalu ke opsional yang B. Pita Bayu lebih pendek daripada pita Dimas. Kita bandingkan juga. Pita Bayu itu adalah 10/20, sedangkan pita Dimas 1/2. Yuk kita bandingkan. 2 dikali 10 20, 20 dikali 1 20. Nah ini juga sama. Berarti keliru ya. Maka opsional A dan B sudah pasti salah. Kalau A dan B sudah salah, pasti jawaban yang benar adalah C dan D. Tapi kita buktikan dulu ya. Kita ke bawah. Panjang pita catur lebih pendek daripada pita Bayu. Kita cek ya, catur itu 1/4, sedangkan Bayu 10/20. Kita lakukan hal yang sama. 20 kali 1 20, 4 dikali 10 40. Ya betul ya, 20 lebih kecil, berarti lebih pendek. Oke. Selanjutnya pita akbar adalah 5/20. Kita bandingkan dengan pita Dimas. Pita Dimas adalah 1/2. Kita kali silang lagi. 2 dikali 5 10, 20 dikali 1 20. Maka ini juga lebih kecil, berarti lebih pendek ya. Maka opsional C dan D yang kita pilih. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang kelima. Kembali kita akan memilih pernyataan yang benar berdasarkan teks bacaan di atas. Panjang pita akbar 5/20. Bilangan 5/20 jika diubah menjadi persen adalah 25%. Kita cek ya. 5/20 kalau kita rubah menjadi persen, maka ini kita rubah menjadi per 100. Berarti 5 menjadi 100 kita kalikan 5. Maka pembilangnya 5 juga kita kalikan 5. Hasilnya 25/100 sama dengan 25%. Berarti ini benar ya. Opsional A kita pilih. Yang B, panjang pita Bayu 10/20. Bilangan 10/20 jika diubah menjadi persen sama dengan 10%. Nah, kita cek ya. 10/20. Maka ini harus kita rubah jadi 100. Sama, kita kalikan 5. 10 juga kita kalikan 5 menjadi 50. Maka jawabannya 50%. Berarti ini kurang tepat ya. Kemudian kita ke opsional C, panjang pita catur 1/4. Bilangan 1/4 jika dirubah menjadi persen adalah 40%. Kita cek ya. 1/4 agar menjadi 100 kita kalikan 25. Maka pembilangnya juga kita kalikan 25. Hasilnya 25/100 sama dengan 25%. Nah ini juga kurang tepat. Kalau sudah dua yang kurang tepat, pasti jawaban yang terakhirnya sudah pasti benar. Tapi kita buktikan juga ya. Panjang pita Dimas 1/2 meter.
bilangan 1/2 jika diubah menjadi persen sama dengan 50%. Kita cek ya, 1/2 agar menjadi 100 kita kalikan 50. Maka pembilangnya pun kita kalikan 50. Hasilnya 50/100 sama dengan 50%. Maka ini benar ya. Kita pilih jawabannya A dan D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini tipe menentukan pernyataannya benar atau salah. Jadi pilihannya hanya benar dan salah. Oke, kita lihat ceritanya. Ibu membuat sebuah pizza dan puding. Pizza dipotong menjadi 6 bagian sama besar, dan puding dipotong menjadi 8 bagian sama besar sesuai dengan gambar. Ryan mengambil 3 potong pizza. Oke, Ryan 3 potong pizza. Luna mengambil 2 puding. Luna mengambil 2 potong puding. Dan Nisa mengambil 1 potong pizza. Jadi beda-beda nih ya. Nanti kita akan cek pernyataannya benar atau salah. Soal nomor 6. Luna mengambil 25% dari seluruh puding. Karena puding ini dipotong menjadi 8, sedangkan pizza dipotong menjadi 6 ya. Oke. Berarti yang diambil oleh Luna adalah 2 potong dari 8 potong, atau kalau dibuat pecahan menjadi 2/8. Ini kalau disederhanakan menjadi 1/4. Nah, 1/4 ini apakah 25%? Sekarang kita buat 1/4, kita rubah menjadi 100 penyebutnya. Sehingga 4 agar menjadi 100 kita kalikan 25. Maka pembilangnya pun kita kalikan 25. Hasilnya 25/100. 25/100 sama dengan 25%. Nah, ternyata benar ya pernyataan yang pertama. Maka kita pilih jawaban benar atau kita silang di kotak benar, atau kita berikan checklist juga boleh. Nah, ini benar ya. Jelas? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Bagian pizza yang diambil Ryan adalah yang terbesar dibandingkan bagian pizza Nisa maupun bagian puding Luna. Oke, Ryan itu mengambil 3 potong pizza. Berarti bagian Ryan itu sama dengan 3/6, karena ada 6 potong seluruh pizza. Kalau dibandingkan Nisa, tentu Ryan paling besar ya, atau Ryan lebih besar karena Nisa hanya mengambil 1 potong. Berarti dia hanya mendapatkan 1/6 bagian. Sedangkan Luna mengambil 2 potong dari 8 potong. Maka Luna bagiannya adalah 2/8. Seperti itu ya. Atau 28-nya mau dirubah menjadi 1/4 juga boleh. Nah, sekarang yang perlu kita bandingkan adalah ukuran pizza yang diperoleh Ryan dengan Luna. Karena kalau dengan Nisa sudah pasti Ryan lebih besar. Sekarang kita buktikan. Ryan itu 3/6. Kemudian kita bandingkan dengan Luna 1/4. 4 dikali 3 12. 6 dikali 1 6. Ternyata 12 memang lebih besar daripada 6. Artinya bagian pizza yang diambil oleh Ryan yang terbesar dibandingkan bagian pizza Nisa maupun bagian puding Luna. Maka nomor 7 juga opsionalnya kita pilih benar. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini Pak Ahmad dan hapus dulu semua. Ini tadi benar dan benar. Selanjutnya kita ke opsional atau pernyataan atau pertanyaan nomor 8. Pizza yang diambil Anisha ukurannya sama dengan 2 potong puding. Kita bandingkan ya. Berarti pizza Nisa itu sama dengan
1/6. Sedangkan 2 potong puding itu sama dengan 2/8. Apakah 1/6 sama dengan 2/8? Kita bandingkan. 1/6 dibandingkan dengan 2/8. Kita lakukan perkalian silang. 8 dikali 1 8, 6 dikalikan 2 12. Ternyata ukurannya tidak sama besar, atau 1/6 itu lebih kecil. Maka opsional yang soal nomor 8 kita pilih salah karena kurang tepat ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Bagian pizza yang diambil Ryan adalah 3/6. Itu sama dengan 50%. Berarti 3/6 kita rubah menjadi persen. Nah, 3/6 ini kan bisa disederhanakan menjadi 1/2 dulu ya. Karena 6 menjadi 100 agak sulit, tapi kalau 1/2 bisa. Nanti setelah menjadi 1/2 kita buat menjadi 100. Nah, caranya kita kalikan 50. Maka pembilangnya kita kalikan juga 50. Menjadi 50/100 sama dengan 50%. Berarti ini benar ya. Nomor 9 benar. Nomor 10, bagian pizza yang diambil Nisa sama dengan 30%, sama dengan 0,30. Kita cek dulu benar gak sih persennya. Nisa mengambil 1/6. Oke, 1/6 kita akan rubah menjadi 100. Nah, ini agak tricky ya. 6 menjadi 100 itu nanti jadinya koma gitu ya. Atau kita buat saja 1/6 ini langsung kita kalikan dengan 100%. Maka ini jadinya 100/6%. Nah, kalau 100 kita bagi 6, nanti hasilnya pasti lebih dari 18% ya. Kita cek ya, ini 1 kali 6 6, dikurangin sisanya 4. Nanti jadinya 40. 46 berarti ya. Oh, lebih dari 16%. 6 kali 6, 36. Sisanya 44 terus nih. Maka ini jawabannya 16,666%. Gitu. Berarti ini kalau dirubah menjadi persen sama dengan 16,6%. Agak susah ya koma-komanya. Maka nomor 10 ini kita pastikan salah. Sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah memasangkan atau menarik. Tapi bukan menarik garis ya. Nanti kita pilihannya tetap sesuai dengan opsionalnya A, B, C, D, atau E. Ada sampai E ya. Karena ada 5 jawaban yang disediakan. Nomor 11, pembulatan kesatuan dari 7/8. Jadi ini kita buat garis. Kemudian di sini paling depannya 0, paling belakangnya 1. Kemudian nanti di sini ada 7 garis. Nah, berarti karena 7/8 penyebutnya 8, maka nanti kita mulai dari 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 sampai 7/8. Ternyata 7/8 yang di sebelah sini nih lebih dekat dengan 1. Maka nanti 7/8 itu kita pilihnya pembulatannya adalah 1. Nah, gitu. Berarti nomor 11 itu kita pilihnya adalah C1. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini harusnya sama dengan ya. Iya. Pembulatan ke per 10 dari 0,67. Berarti kalau per 10 yang kita lihat adalah bilangan desimal
yang kedua, dan yang ketiga. Kita lihat yang ketiganya dulu ya. 0,67 berarti bilangan desimal yang yang keduanya itu adalah 7. Nah, 7 itu lebih besar daripada 5. Karena lebih besar daripada 5, maka 0,6 nanti depannya kita tambahkan 1. Nah, jadinya 0,7. Hanya seperti itu aja. Berarti ini kita pilih jawabannya adalah A. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pembulatan kesatuan dari 6 1/6 adalah, nah ini 6 sudah menjadi bilangan bulat. 1/6-nya kita lihat apakah dia lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 0. Kita cek ya. Berarti di sini 0, di sini 1. Kita buat 5 garis. Di sini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Ternyata 1/6 itu lebih dekat dengan 0. Berarti ini 1/6-nya kita bulatkan menjadi 0. Maka 6 kalau ditambahkan dengan 0 maka tetap 6. Berarti ini yang akan kita pilih untuk jawaban nomor 13. 6. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kemudian Pak Guru hapus dulu ya agar tidak mengganggu. Sekarang kita ke soal nomor 14. Pembulatan kepersepuluhan dari 2,37. Berarti kita lihat angka desimal yang keduanya 7. 7 lebih dari 5. Karena 7 lebih dari 5, maka 3-nya ini kita tambahkan 1 desimal 3-nya. Maka tadinya 2,3 menjadi 2,4. Hanya seperti itu aja. Jadi jawabannya adalah D. Mudah kan? Alhamdulillah. Nomor 15. Pembulatan kesatuan terdekat dari 4,18. Karena dimintanya pembulatan kesatuan, berarti kita lihat desimal yang pertama. Desimal pertama 1. 1 itu lebih kecil daripada 5. Berarti yang 4-nya ini tidak usah kita tambahkan. Jadi hanya 4 saja. Maka nomor 15, pembulatan kesatuan terdekat dari 4,18 adalah 4. Maka ini opsionalnya kita pilih yang B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke bagian yang keempat. Ini soalnya esai atau isian ya. Taksiran dari 1/3/5 ditambah 2/3/4. Berarti sama kayak tadi ya. Ini 3/5 kita lihat dulu dia lebih dekat dengan mana. Berarti kita buat garis. Ini 0, ini 1. Maka kita buat 2, 4. Di sini ada 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Di sini 1. Kalau kita lihat 3/5 ini lebih dekat dengan 1. Gitu ya. Maka 3/5-nya nanti kita jadikan 1. Berarti 1 ditambah 1 nanti akan menjadi 2. Maka ini 1/3/5 dibulatkan menjadi 2. Lalu ditambah 3/4. Kita bulatkan juga 3/4-nya. Berarti kita buat garis lagi di sebelah sini. Di sini 0. Di sini 1. Di sini 1/4, 2/4, 3/4. Ternyata 3/4 juga lebih dekat dengan 1. Berarti nanti 3/4-nya kita rubah menjadi 1. Maka 2 ditambah 1 menjadi 3. Maka taksirannya adalah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gitu. Mudah kan? Alhamdulillah. Jadi ketika taksiran itu kita lihat terlebih dahulu pecahan biasanya itu menjadi 1 atau 0.
Kalau menjadi 1 maka bilangan bulatnya ditambahin 1. Kalau menjadi 0 ya bilangan bulatnya tidak berubah, gitu ya. Nanti tinggal dilihat hasil dari bilangan bulatnya lalu dijumlahkan. Mudah bukan? Alhamdulillah. Soal yang nomor 17 juga sama. Kita lakukan taksiran terhadap 6 7/8. Kita lihat 7/8-nya ya. Kita buat agak jauh. Nah, sini. Sini 0, di sini 1. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Nah, berarti 7/8 lebih dekat dengan 1. Maka ini nanti kita bulatkan menjadi 1. 6 yang menjadi bilangan bulatnya 6 7/8, 6 ditambahkan 1 menjadi 7. Nah, nanti dikurangi dengan 2 1/5. 1/5 kita cek dulu nih. Kita buat garis lagi. Sebelah sini. Sini 0, sini 1. Di sini 1/5, 2/5, 3/5 dan 4/5. Ternyata 1/5 lebih dekat dengan 0. Berarti 1/5 kita bulatkan menjadi 0. Maka 2 ditambahin 0 ya tetap 2. Jadinya nanti 7 dikurang 2 sama dengan 5 lagi. Gitu ya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke nomor 18. Nah, ini hasil taksiran dari desimal. Ini lebih mudah. Desimal 5,7 berarti desimalnya 7. Nah, 7 itu lebih dari 5. Karena lebih dari 5 maka bilangan bulatnya kita tambahkan 1. Tadinya 5,7 maka dibulatkan menjadi 6. Lalu 3/4. Karena 4 lebih kecil daripada 5 maka ini kita bulatkan ke 0. Maka 3 nanti ditambahin 0 atau nggak berubah ya. Maka 3,4 akan menjadi 3. Lalu kita tambahin deh. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Mudah kan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 19. Taksiran dari 4,9 dikurang 1,6. Sama ya. Karena 9 lebih besar daripada 5 maka 4,9 nanti 4-nya kita tambahkan 1. Kita bulatkan ya. Maka menjadi 5. Sedangkan 1,6, 6-nya juga lebih besar dari 5. Berarti kita bulatkan juga, kita tambahin 1. Berarti 1 ditambah 1 jadi 2. Maka taksirannya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Mudah bukan? Alhamdulillah. Nomor 20, taksiran dari 9,2 dikali 4,3. 9,2 karena 2 kurang dari 5 maka ini kita bulatkan menjadi 9. Karena kurang dari 5 ya. Sedangkan 4,3, 3 juga ternyata kurang dari 5. Maka ini 4,3 dibulatkan menjadi 4. Maka 9 dikali 4 sama dengan 36. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke model pertanyaan yang kelima, yaitu esai ya. Nomor 1. Gambarkan bentuk pecahan dari 4/5. Karena 4/5 berarti kita lihat penyebutnya dulu. Ada 5. Berarti kita buat 5 buah kotak. 1. Yang kira-kira ukurannya sama ya. 2, 3. Ini kurang besar ya. Atau kita hapus dulu deh. Kita kecilin sedikit. Nah, sini 1, 2, 3. Nah, kira-kira kayak gini ya. Kemudian kita lihat pembilangnya ada berapa. Oh, pembilangnya ada 4. Berarti dari 5 kotak ini kita arsir 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Maka jadilah gambar bentuk pecahan 4/5. Seperti itu. Mudah bukan?
Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 22. Ubahlah pecahan 40% menjadi pecahan biasa paling sederhana. Berarti 40% kita rubah menjadi 40 per 100. Lalu kita sederhanakan, karena ini ada nolnya di belakang, kita bagi 10 dulu ya. Kita bagi 10. Maka setelah dibagi 10, ini 40 menjadi 4, 100 menjadi 10. Lalu kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Jadi pecahan paling sederhananya adalah 2 per 5. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 23. Ubahlah pecahan 12 per 5 menjadi bentuk pecahan campuran. Berarti 12 per 5 itu maknanya adalah 12 kita bagi 5. Maka nanti 12 dibagi 5 sisanya berapa? Kita cari perkalian 5 yang mendekati 12. Tentu kita kali 2. 2 kali 5 hasilnya 10. Jika dikurangi sisanya adalah 2. Maka pecahan campurannya adalah hasilnya 2, sisanya 2 per 5. Jadi 2 per 5. Jelas ya? Atau dengan cara yang lain, 12 per 5. Karena penyebutnya 5, maka kita rubah dulu nih 12 menjadi 5 per 5. Oh masih kurang, tambah lagi 5 per 5. Oh masih kurang, kurang berapa? Ini 5 tambah 5 sudah 10. Berarti kurangnya adalah 2 per 5 agar menjadi genap 12. Maka ini kita rubah 5 per 5 menjadi 1, 5 per 5 menjadi 1, 2 per 5 tetap 2 per 5. Nah 1 ditambahkan 1 jadinya 2. Ditambah 2 per 5 jadi 2, 2 per 5. Hasilnya sama ya, cuma caranya saja yang berbeda. Silakan kalian pilih cara yang menurut kalian paling mudah. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 24. Tentukan pembulatan kesatuan terdekat 6 1 per 2. Nah ingat ya, kalau 1 per 2 atau setengah itu kan sama juga dengan setengah. Nah nanti dia dibulatkan ke atas. Berarti kalau ada setengah seperti ini, maka dia menjadi 1. Gitu ya. Maka 6 1 per 2 jika dibulatkan, kita tinggal tambahkan 1, jadinya 7. Seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita terakhir ke soal nomor 25. Tentukan hasil taksiran dari 4 3 per 8 dikali 2 7 per 10. Kita buat dulu ya, 3 per 8. 3 per 8 berarti sini 1 ya. Posisinya 1 2 3 6 7. 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8. Ternyata 3 per 8 lebih dekat dengan 0. Maka ini kita bulatkan menjadi 0 ya. Maka 4 3 per 8 itu dibulatkan menjadi 4. Nanti dikalikan 7 7 per 10. Kita lakukan hal yang sama. 7 per 10. Berarti di sini ya. 0, di sini 1. Nah, di sini 1 per 10, 2 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 5 per 10, 6 per 10, 7 per 10, 8 per 10, 9 per 10. Ternyata 7 per 10 lebih dekat dengan 1. Maka nanti 7 per 10 nya kita bulatkan menjadi 1. Nanti 2 ditambah 1 menjadi 3. Maka nanti bentuk perkalian taksirannya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Mudah bukan?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, soal nomor yang ke-25 sudah selesai kita bahas ya. Artinya pembahasan kali ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama dapat kalian pahami dengan mudah. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Pamadan agar Pamadan terus bersemangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri video kali ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Dadah.